lagi di channel Ruang Belajar. Kali ini kita akan membahas soal latihan penilaian akhir semester 2 atau bisa juga untuk penilaian eh, penilaian tengah semester 2 mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Jangan lupa siapkan buku catatannya dan simak video ini sampai habis ya. Saya ingatkan kembali bahwa untuk mengerjakan soal bahasa Indonesia, yang harus kalian baca pertama kali adalah soalnya terlebih dahulu, baru kemudian membaca teksnya. Jadi saat membaca teks, kita sudah tahu apa sih yang diinginkan pada pertanyaan atau pada soalnya. Oke, langsung saja kita mulai. Nomor 1. Dalam struktur teks diskusi, paragraf tersebut merupakan bagian titik-titik. Struktur diskusi ada 4 ya, yaitu isu, argumen mendukung, argumen menentang, dan simpulan. Nah, mari kita baca teksnya. Jika tidak dikontrol, pengguna pergaulan bebas dapat memberikan dampak negatif bagi pelajar terutama remaja. Jika kita terlalu mudah percaya terhadap orang asing, bisa jadi ia sebenarnya memiliki niat yang buruk terhadap kita. Hal tersebut dapat dilakukan secara terang-terangan atau justru yang paling berbahaya adalah dengan sembunyi-sembunyi. Nah, paragraf ini adalah membicarakan tentang isu pergaulan bebas. Ya kan? Nah, pergaulan bebas yang bagaimana gitu. Nah, di sini tidak membicarakan isunya. Isunya sudah dibicarakan di paragraf sebelumnya tentang pergaulan bebas pastinya. Kemudian di sini ini adalah paragraf yang mendukung bahwa pergaulan bebas itu memiliki dampak negatif. Apa saja dampaknya? Yang pertama, nanti bisa ada orang asing yang memiliki niat yang buruk terhadap kita. Kemudian dampak negatifnya juga eh, niat buruk itu bisa dilakukan secara terang-terangan atau justru paling berbahaya adalah dengan sembunyi-sembunyi. Jadi di sini ada pernyataan yang mendukung atau argumen yang mendukung dari dampak negatif pergaulan bebas. Jadi jawaban yang paling betul adalah B. Argumen mendukung. Nomor 2. Kata hal tersebut pada akhir paragraf tersebut merujuk pada titik-titik. Oke. Hal tersebut. Nah, di sini hal tersebut ini menjelaskan apa di kalimat sebelumnya? Apakah A pergaulan bebas, atau B niat yang tidak baik, atau C terlalu mudah percaya, atau D dilakukan secara sembunyi. Nah, mari kita baca kalimat sebelumnya ya. Jika kita terlalu mudah percaya terhadap orang asing, bisa jadi ia sebenarnya memiliki niat yang buruk terhadap kita. Hal tersebut dapat dilakukan secara terang-terangan atau justru yang paling berbahaya adalah dengan sembunyi-sembunyi. Nah, hal tersebut di sini itu menjelaskan apa? Apa sih yang bisa dilakukan secara terang-terangan gitu kan? Nah, berarti hal tersebut di sini menjelaskan niat yang tidak baik. Oke. Selanjutnya nomor 3. Paragraf tersebut pada struktur teks diskusi merupakan bagian titik-titik. Apakah isu, argumen mendukung, argumen menentang, atau simpulan? Mari kita baca teksnya. Program Merdeka Belajar adalah program yang mampu memerdekakan pendidikan kita ke arah yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Program ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu program paling inovatif yang pernah disusun oleh Kemdikbud. Sebagai peserta pendidikan, sebaiknya kita menyambut dengan persiapan matang dan mengikutinya dengan segenap hati untuk ikut menyukseskannya. Nah, paragraf ini membicarakan tentang apa? Nah, mari kita telaah bersama bahwa pada teks ini tidak ada yang menyatakan argumen mendukung ataupun argumen menentang.
di sini menjelaskan apa itu program Merdeka Belajar. Nah, kalau tidak ada argumen mendukung, argumen menentang, dan ini juga bukan merupakan simpulan. Jadi, paragraf ini adalah isu. Isunya apa sih? Isunya yaitu program Merdeka Belajar yang mampu memerdekakan pendidikan kita ke arah yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Nah, ini isunya. Gitu. Selanjutnya nomor 4. Kata ini pada paragraf tersebut termasuk kohesi titik-titik. Kohesi adalah keterpautan dalam wacana atau kesesuaian dalam wacana. Nah, kalian ingatkan bahwa kohesi ini ada dua macam. Yang pertama adalah kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Kohesi leksikal nanti bisa berupa, kalau kohesi leksikal ini adalah yang berkaitan dengan kata. Itu dapat berupa repetisi atau pengulangan kata, kemudian bisa juga sinonim atau persamaan kata, bisa hiponim, dan lain-lain. Nah, sementara gramatikal ini berarti yang berkaitan dengan tata bahasa. Nah, nanti bisa berupa referensi, kemudian ada substitusi. Substitusi itu biasanya penggunaan kata ini, itu, demikian, tersebut, di atas, di bawah, dan lain-lain. Kemudian ada elipsis atau pelesapan. Dan yang terakhir bisa menggunakan konjungsi. Nah, jadi jelas di sini bahwa kohesi yang menggunakan di sini ada kata ini itu gitu ya. Berarti ini adalah substitusi gramatikal. Jadi jelas jawabannya adalah B, gramatikal. Selanjutnya nomor 5, argumen pokok paragraf tersebut adalah titik-titik. Nah, apa sih yang dibicarakan dalam teks ini? Apakah A, dampak positif program Merdeka Belajar? Tidak disampaikan dampak positifnya. Atau B, dampak negatif program Merdeka Belajar? Tidak juga disampaikan, ya kan? Atau C, sosialisasi program dari Menteri Pendidikan? Tidak ada sosialisasinya. Atau D, ajakan menyukseskan program Merdeka Belajar. Ya, jawabannya adalah D, ajakan menyukseskan program belajar. Karena di sini juga ini ya, ada kata kuncinya di sini. Untuk ikut menyukseskannya. Jadi ada kata ajakan di sini, ya kan? Oke. Nomor 6. Penulisan ejaan kata bercetak miring yang tepat pada paragraf tersebut adalah titik-titik. Oke, mari kita lihat. Yang bercetak miring ada internet, kemudian positif, dan teknologi. Oke, ada 3. Nah, penulisan yang paling benar adalah internet, kemudian positif, dan teknologi. Ya, jadi jawabannya adalah C. 7. Kata yang tepat untuk menggantikan kata cendekiawan pada kalimat nomor 2 adalah A. Pelajar, B. Mahasiswa, C. Para guru, atau D. Ilmuwan. Cendekiawan. Ini ya, di kalimat nomor 2. Semua bisa merasakan manfaat tersebut termasuk kalangan cendekiawan. Nah, cendekiawan itu adalah orang-orang yang mempunyai ilmu atau orang-orang yang berilmu. Nah, semuanya ini A, B, C, D, mereka punya ilmu semua ya kan, baik pelajar, mahasiswa, para guru, ilmuwan. Nah, ini bisa termasuk ke dalam cendekiawan.
Nah, berarti di sini kalian diminta untuk mencari makna gramatikalnya, bukan makna leksikalnya. Mari kita baca kalimat berikutnya. Apakah ada petunjuk manakah cendekiawan ini yang dimaksud? Gitu. Semua bisa merasakan manfaat tersebut termasuk kalangan cendekiawan. Bagi mereka, internet memiliki dampak positif juga negatif. Dampak positif internet bagi pelajar dapat memperoleh banyak ilmu yang bisa dipelajari. Nah, di sini ada kata pelajar. Pelajar ini atau kalimat keempat ini kan berarti menjelaskan kalimat sebelumnya ya. Jadi, cendekiawan ini atau kata pelajar ini bisa menggantikan cendekiawan. Jawabannya A. Nomor 8. Argumen mendukung yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah titik-titik. Oke, kita lihat paragrafnya kembali. Paragraf yang mendukung apa di sini? Tuh kan? Apakah A. Manfaat internet hanya dinikmati kalangan tertentu? Tidak. Teknologi internet perlu dibatasi dalam penggunaannya? Tidak juga. C. Masyarakat luas menganggap bahwa internet sangat membahayakan? Tidak juga. Ini argumen menentang berarti ya. A, B, C ini menentang. Nah, jadi jawabannya yang di kehidupan sekarang ini tidak bisa lepas dengan teknologi, terutama internet. Nah, karena di sini kan kalimatnya, paragrafnya tentang keuntungan internet, ya kan? Adanya internet yang menguntungkan bagi kehidupan masyarakat. Nah, jadi yang mendukung adalah di kehidupan sekarang ini tidak bisa dilepaskan dengan teknologi, terutama internet. Nomor 9. Konjungsi yang terdapat dalam paragraf tersebut adalah titik-titik. Konjungsi adalah kata hubung. Apakah A? Tetapi, untuk, dan juga oleh. Oleh ini bukan konjungsi. Tetapi, oleh karena itu, maupun. Ya, betul. Jawabannya adalah B. Ini konjungsi semua. Nomor 10. Konjungsi antar kalimat terdapat pada kalimat nomor titik-titik. Nah, konjungsi antar kalimat itu adalah konjungsi atau kata sambung yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Oleh karena itu, konjungsi ini selalu memulai kalimat baru. Nah, jadi jelas kalau konjungsi antar kalimat ini kan memulai kalimat baru. Jadi pasti letaknya ada di awal kalimat. Nah, manakah dari teks ini yang kalimatnya atau konjungsinya ada di awal kalimat? Ya, jawabannya adalah ketiga. Oleh karena itu, adanya imbauan bagi semua pihak ya. Konjungsinya ini oleh karena itu berada di awal kalimat. Berarti ini adalah konjungsi antar kalimat. Jawabannya C3. 11. Kalimat majemuk yang menyatakan hubungan pertentangan ditandai dengan nomor titik-titik. Kalimat majemuk hubungan pertentangan. Nah, kita ingat-ingat apa saja sih konjungsi pertentangan itu? Ya, kalian ingat ya, cara mudah mengingatnya adalah dengan singkatan napas teman, ya kan? Napas teman. Nah, itu namun, kemudian panya padahal, sedangkan, tetapi, dan melainkan. Nah, kita cari kalimat yang mengandung atau yang memuat konjungsi-konjungsi ini. Di kalimat berapakah? 1. Dampak situs pornografi ini tidak hanya memengaruhi pengguna internet dewasa ini, tetapi juga kalangan anak-anak. Nah, ini sudah langsung ketemu ya. Konjungsi pertentangannya ada di
kalimat pertama, tetapi nah ini juga merupakan kalimat majemuk ya. Oke, jawabannya adalah nomor 1. 12. Konjungsi pada kalimat nomor 2 termasuk konjungsi titik-titik. Oke, kalimat nomor 2. Mari kita perhatikan. Situs ini diduga banyak dikunjungi pelajar dan ada konjungsi dan di sini. Dan anak-anak yang rata-rata masih di bawah umur. Konjungsi dan di sini ini berarti dan adalah konjungsi penambahan. Jawabannya C. 13. Kalimat berikut yang merupakan simpulan adalah titik-titik. Ciri-ciri dari simpulan sendiri biasanya sederhana, singkat, dan jelas. Kemudian pesan dapat tersampaikan dalam satu kalimat dan juga berupa intisari dari sebuah tulisan. Jadi kalimatnya tidak bertele-tele dan tidak mengandung pertanyaan. Biasanya seperti itu. Oke, yang A. Tugas guru dan orang tua mengawasi dan mengurangi dampak negatif penggunaan internet. B. Para pelajar lebih senang memanfaatkan internet untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru. Atau C. Internet sebagai salah satu alternatif referensi bagi pelajar untuk memperoleh informasi. Atau D. Pembelajaran dikembalikan pada cara lama tanpa menggunakan internet untuk mencegah dampak negatif. Nah, simpulan yang tepat yang berupa intisari sebuah wacana adalah A. Tugas guru dan orang tua mengawasi dan mengurangi dampak negatif penggunaan internet. Nah, di sini ini jelas kalimatnya. Kalimatnya sederhana, singkat, kemudian pesannya juga tersampaikan dan juga tidak mengandung pertanyaan lagi, ya kan? Kalau yang B, C, D ini kan mengandung pertanyaan lagi nih. Para pelajar lebih senang memanfaatkan internet untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, di sini masih ada pro dan kontra di sini. Ya kan, lebih senang. Apa iya lebih senang gitu? Oke, gitu ya. Jawabannya A. Selanjutnya nomor 4. Kalimat yang menyatakan mendukung persoalan tersebut terdapat pada nomor titik-titik ya. Pernyataan mendukung berarti pernyataan yang setuju terhadap isu yang sedang dibicarakan. Oke, mari kita baca. Beberapa waktu lalu sempat beredar berita yang cukup menggemparkan, yaitu penangkapan seorang penanam ganja yang bernama Fidelis Ali Sudarwoto. Dirinya diketahui menanam ganja di rumahnya dengan dalih untuk pengobatan istrinya. Istrinya menderita suatu penyakit belum bisa sembuh dengan berbagai metode pengobatan. Hasil studi banyak yang menunjukkan jika ganja dapat menjadi alternatif pengobatan di dunia medis. Di antaranya sebagai penghilang rasa sakit, menghilangkan stres, dan masih banyak lagi. Di balik itu semua, ada juga kalangan yang menentang keras argumen tersebut. Sebagian besar dari mereka malah menganggap jika ganja termasuk narkoba yang sangat berbahaya jika digunakan. Nah, isu yang diambil di sini adalah tentang pro dan kontra terhadap penggunaan ganja gitu ya. Nah, yang setuju ini ada di nomor 5. Hasil studi banyak yang menunjukkan jika ganja dapat menjadi alternatif pengobatan di dunia medis. Nah, berarti kan ini setuju terhadap penggunaan ganja. Di antaranya sebagai penghilang rasa sakit, menghilangkan stres, dan masih banyak lagi. Nah, jadi jawabannya yang mendukung adalah kalimat 5 dan 6. Jawabannya D. 15. Kohesi leksikal atau pengulangan kata dalam paragraf tersebut ditandai dengan kata titik-titik. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa
kata-kata yang diulang adalah istrinya, istrinya. Ini ya. Nah, kemudian dirinya hanya satu kali, tidak ada pengulangan kata. Kemudian narkoba juga satu kata saja. Nah, sudah jelas di sini. Jawabannya A, istrinya. 16. Masalah yang dikemukakan dalam paragraf tersebut adalah titik-titik. Nah, masalahnya apa yang di pro dan kontra tadi? Pro dan kontranya adalah tentang manfaat ganja. Nomor 17. Kohesi gramatikal berupa kata rujukan terdapat pada kalimat nomor titik-titik. Nah, kata rujukan ini bisa berupa kata ganti. Oke, mari kita lihat teksnya. Manakah yang menggunakan kata ganti? Beberapa waktu lalu sempat beredar berita yang cukup menggemparkan, yaitu penangkapan seorang penanam ganja yang bernama Fedelis Ali Sudarwoto. Dirinya diketahui menanam ganja di rumahnya dengan dalih untuk pengobatan istrinya. Oke, adanya penggunaannya di sini. Nah, nya ini adalah kata ganti, ya kan? Yang menggantikan si Fidelis Ali Sudarwoto. Ya. Oke, jadi yang menggunakan kata ganti ada nomor 2, 3, dan kalimat ke-8 nih. Sebagian besar dari mereka juga kata ganti. Ini sama-sama kata ganti orang ketiga, dia dan mereka. Jadi jawabannya adalah 2, 3, dan 8. Coba yang mana? Oke, yang A. 2 dan 8. 18. Kalimat yang mengandung modalitas terdapat pada kalimat nomor titik-titik. Nah, kalimat modalitas itu kalimat yang berupa kemungkinan. Gitu. Nah, manakah yang merupakan kemungkinan, yang mengandung kemungkinan di sini? Nah, biasanya itu ditandai dengan penggunaan kata mungkin, ingin, dapat, harus, dan lain-lain. Nah, mari kita lihat. Dari dulu masyarakat beranggapan bahwa sampah sangat mengganggu bagi kehidupan. Hal tersebut terjadi karena sampah dapat mengakibatkan dampak buruk. Nah, ada penggunaan kata dapat di sini. Dapat ini berarti dia menyatakan kemungkinan, ya kan? Bisa jadi sampah itu mengakibatkan dampak buruk. Jadi nomor 2 ini mengandung modalitas. Jawabannya B. 19. Ringkasan yang tepat teks tersebut adalah titik-titik. Nah, yang ditanyakan adalah ringkasan teks. Nah, membuat ringkasan tentu saja tetap harus mengacu pada kalimat utamanya. Nah, di dalam paragraf ini kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Dari dulu masyarakat beranggapan bahwa sampah sangat mengganggu bagi kehidupan. Kemudian dijelaskan lagi, karena sampah dapat mengakibatkan dampak buruk, ya kan? Bisa jadi banjir dan timbulnya penyakit. Kemudian di sini juga penanggulangan sampah ini sudah menjadi bahasan terpenting. Maka dari itu, sampah perlu dikelola dengan baik. Nah, jadi ringkasan yang tepat itu adalah yang B. Masyarakat menganggap bahwa sampah sungguh mengganggu karena dampak buruk yang diakibatkan. 20. Pertanyaan yang sesuai dengan teks di atas adalah titik-titik. Nah, pertanyaan. Jadi, nanti kalian tinggal jawab saja apakah pertanyaan di opsi A, B, C, D ini ada di teks atau tidak. Nah, kalian cari manakah pertanyaan yang ada dalam teks. Yang jawabannya di dalam teks. Coba yang A. Apa penyebab timbulnya banyak sampah? Tidak ada jawabannya di sini. Apa pengaruh sampah bagi kehidupan manusia? Nah, pengaruhnya di sini apa? Pengaruh bagi masyarakat adalah bisa menimbulkan dampak buruk, ya kan? Misalnya banjir atau menyebabkan timbulnya penyakit.
Jadi jawabannya adalah B. Apa pengaruh sampah bagi kehidupan manusia? Selanjutnya 21. Pernyataan berikut sesuai teks kecuali titik-titik. Nah, kalian mencari pernyataan yang sesuai. Ya sudah, tinggal menyocokkan saja dengan teks tadi. Manakah yang tidak sesuai berarti ini ya, karena ada kata kecuali. A. Sampah dapat menyebabkan masalah bagi kehidupan. Sesuai. B. Masyarakat beranggapan sampah sangat mengganggu mereka. Ya, sesuai. C. Sampah yang tidak berguna sebaiknya dibakar agar tidak mengganggu. Nah, ini tidak ada di dalam teks. Di dalam teks tadi tidak jelaskan bahwa sampah itu penanggulangannya harus seperti apa, harus dibakar atau bagaimana, tidak ada. Oke, jawabannya C. 21. Teks tersebut merupakan struktur cerita bagian titik-titik. Nah, kita masuk ke cerita inspiratif. Nah, struktur cerita itu ada orientasi atau pengenalan watak dan latar, kemudian komplikasi berarti munculnya masalah hingga masalah memuncak, kemudian resolusi itu adalah penyelesaian masalah. 1. Melihat kondisi sang ibu dan kedua anaknya membuat Army bergegas memanggil si ibu berkali-kali. Namun, belum juga mendekati seruannya hingga akhirnya si ibu mendekat dengan air muka yang bingung. Tanpa pikir panjang, Army memesan 3 bungkus nasi uduk dan menyerahkan nasi tersebut pada si ibu. Kita perhatikan paragraf ini ya. Di sini ada kata hingga akhirnya si ibu mendekat dengan air muka yang bingung. Nah, di sini berarti ada petunjuk bahwa ini sudah mulai di penyelesaian masalahnya, ya kan? Sudah pada saat masalah ini sudah akan selesai. Kami memanggil-manggil si ibu, tetapi kemudian tidak mendekati suaranya, seruannya gitu. Kemudian hingga akhirnya, nah ini kan berarti ketika ada kata hingga akhirnya ini kan menunjukkan bahwa sebuah akhir cerita gitu ya, atau sebuah penyelesaian masalah. Nah, bagian struktur cerita yang mendeskripsikan penyelesaian masalah adalah resolusi. Oke. 23. Kata yang menyatakan empati pada teks tersebut ditandai dengan nomor titik-titik. Oke, empati. Empati adalah sebuah perasaan ketika kita melihat orang lain, kita itu seolah-olah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain itu. Nah, kalimat yang menyatakan empati yang mana? Ya, yang kalimat pertama, melihat kondisi sang ibu dan kedua anaknya membuat Army bergegas memanggil si ibu berkali-kali. Nah, di sini kan ada perasaan empati ya kan? Kemudian, dan nomor 4, tanpa pikir panjang Army memesan 3 bungkus nasi uduk dan menyerahkannya kepada si ibu. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4. 24. Masalah dalam cerita tersebut adalah titik-titik. Kita cari masalahnya apa. Melihat akan hal ini, Clayton, sang pengantin pria dengan sigap berniat menolong anak laki-laki tersebut. Meski kala itu dia sedang menjadi seorang pengantin di tengah hari paling bahagia dalam hidupnya. Satu-satunya cara untuk menolong sang anak laki-laki adalah ikut masuk ke kolam juga. Akhirnya, Clayton pun melompat ke kolam untuk merealisasikan niatnya. Berkat Clayton, akhirnya sang anak pun selamat. Tentu saja dia sangat berterima kasih pada pemuda yang satu ini. Apalagi mengingat Clayton rela berbasah-basahan demi menyelamatkan nyawa anak kecil, padahal dia sedang menjalani upacara penting. Namun hal inilah yang harus digarisbawahi bahwa tidak ada batasan ketika seseorang memang sedang ingin menyelamatkan nyawa orang lain. Nah, masalah di dalam cerita ini adalah A. Pemberian pertolongan.
25. Pesan pengarang dalam cerita tersebut adalah A. Gunakan waktu seefisien mungkin. B. Bantulah orang lain yang membutuhkan. C. Perlu dipertimbangkan dalam melakukan sesuatu. D. Selalu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Jawabannya B. Bantulah orang lain yang membutuhkan. Oke. 26. Kalimat yang mengandung kata-kata ekspresif ditandai nomor titik-titik. Oke. Ungkapan ekspresif itu adalah ungkapan spontan yang bertujuan mengungkapkan perasaan, ide, keresahan, dan lain-lain. Nah, kata ekspresif ini bisa dalam bentuk tuturan memuji, mengkritik, mengeluh, berterima kasih, dan lain-lain. Nah, di sini yang menunjukkan kata-kata ekspresif adalah kalimat nomor 5. Riana mengangguk dan langsung memeluk mamanya sambil berucap, "Terima kasih, Ma." Nah, ada ucapan terima kasih. Ini berarti kata-kata ekspresif. Jawabannya D.